Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Good News pada malam hari ini. Mari sebelum kita mau masuk di dalam firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan dan kebaikan-Mu selama ini. Tuhan selalu memelihara kami, memberikan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan bagi kami semua. Malam hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, baik Tuhan yang memimpin, baik yang membawakan firman-Mu maupun yang mendengar firman-Mu saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus yang berbicara lebih lagi ya Tuhan, untuk membimbing kami, sehingga firman yang kami sampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. 2 tahun sudah kita menjalani hidup di dalam situasi pandemi. Bahkan di bulan Juni, Juli yang lalu Indonesia ini mengalami lonjakan penderita pandemi secara signifikan. Ya, dan di mana-mana rumah sakit penuh serta tidak dapat menampung para penderita COVID, sehingga ada berita yang mengatakan bahwa dalam satu hari 100 jiwa meninggal. Ya, sungguh sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan sekali. Namun puji Tuhan, keadaan sekarang sudah menurun lagi ya setelah PPKM diberlakukan. Tapi dampak dari pandemi itu sangat sekali memprihatinkan, meninggalkan duka yang dalam, meninggalkan kesedihan yang tidak mudah untuk dilupakan. Sehingga banyak kejadian-kejadian yang sangat membuat hati kita miris. Hanya dalam beberapa waktu, anak-anak yang masih kecil harus menjadi yatim piatu karena ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Seorang ibu harus bersedih dan berduka karena ditinggalkan oleh satu-satunya anaknya. Dan satu keluarga sangat berat untuk menghadapi hidup ke depan karena harus ditinggalkan oleh seorang tulang punggung bagi keluarganya yang mencari nafkah selama ini. Sungguh sangat memprihatinkan. Belum lagi orang-orang yang mengalami kehilangan pekerjaan, usaha, serta mata pencaharian, sehingga saat ini mereka sangat sulit sekali. Ya, sehingga karena keadaan itu banyak sekali pertanyaan dalam benak kita. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa Tuhan izinkan keburukan ini terjadi di dalam dunia ini? Mengapa itu terjadi pada keluarga saya? Kenapa pada diri saya? Kenapa orang tua saya harus meninggalkan saya? Kenapa saya harus kehilangan semuanya? Ya, banyak sekali pertanyaan seperti itu. Malam hari ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berusaha untuk memahami apa kata firman Tuhan mengenai masalah ini. Ya, dan berdasarkan firman Tuhan yang akan saya angkat, maka saya menyimpulkan bahwa alasan pertama hal itu terjadi adalah karena kedaulatan Allah. Ya, apa itu kedaulatan Allah? Kedaulatan Allah itu adalah kuasa penuh Allah atau hak penuh Allah atas semua ciptaannya di muka bumi ini. Itu artinya adalah Allah mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Allah mengizinkan apa yang terjadi, dan juga Allah mengamati segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak firman Tuhan yang menunjukkan akan kedaulatan Allah itu. Ya, salah satunya ada di dalam Matius pasal 10 ayat 29 dan 30. Saya membacakannya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Nah, ini artinya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa burung pipit itu tidak ada harganya.
tetapi tidak diizinkan Tuhan jatuh tanpa sebab. Ya, jadi itu artinya adalah tanpa tuntunan Allah, tanpa seizin Allah. Tidak ada peristiwa sekecil apapun terjadi di dalam dunia ini, ya. Nah, kemudian juga ya, ayat yang ke-30 mengatakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sungguh luar biasa. Jadi kemahakuasaan ini bahkan berlaku atas bagian yang terkecil di dalam hidup kita. Coba bayangkan, kita sendiri yang memiliki rambut tidak pernah bisa menghitung rambut itu. Tetapi Allah berkuasa dan Allah memperhatikan hal-hal yang terkecil dalam diri kita. Kalau dia menghitung, dia mengatakan itu semua, maka itu akan terjadi. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemudian juga ada ayat di dalam Hagai 2 pasal 2 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Ya, siapa yang bisa mengoncangkan langit dan bumi, laut dan darat? Hanya Allah yang Maha Kuasa. Inilah yang menunjukkan betapa Allah berkuasa melakukan hal-hal yang terkecil dan juga yang terbesar di muka bumi ini, yang di luar kemampuan daripada manusia. Ya, kita ingat peristiwa air bah pada zaman Nabi Nuh, kemudian hujan belerang Sodom dan Gomora, kemudian juga hari-hari ini kita melihat banyak terjadi bencana alam di mana-mana, gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu menunjukkan bahwa Allah benar-benar berkuasa bagi dunia ini. Ya. Namun sebetulnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kegoncangan yang terjadi, yang Allah kehendaki, apa yang Allah lakukan bagi dunia ini, bukan semuanya merupakan hal yang buruk. Karena kalau kita mengamati Hagai pasal yang kedua ayat yang ke-8, ya, konteksnya ini adalah tentang kedatangan Kristus. Kegoncangan yang Allah lakukan bagi manusia ini adalah, bagi bangsa ini adalah kedatangan Kristus ke dalam dunia ini yang kedua kalinya, di mana dia akan bertahta dan mendirikan kerajaannya dan mengalahkan kerajaan-kerajaan yang lain. Sini dikatakan, ya, Hagai 2 ayat yang ke-8, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Ya, ini menunjukkan kepada kedatangan Allah yang kedua kali ke dalam dunia ini. Mungkin bagi sebagian orang ini merupakan petaka, tetapi bagi umat Tuhan ini adalah penyelamatan dan penerimaan kemuliaan. Luar biasa. Dan satu hal lagi, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari setiap Allah yang Allah lakukan itu bagi bangsa ini adalah selalu memiliki tujuan. Ya, selalu memiliki tujuan. Mari kita akan melihat sebagai contoh sebuah kisah yang terjadi menimpa bangsa Israel pada zaman kerajaan Yehuda, ya, yang ada di dalam Yesaya 49 ayat 9 sampai Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Saya akan membacakannya di dalam terjemahan firman Allah yang hidup supaya kita dapat memahaminya. Demikian bunyi firman Tuhan, ingatlah bahwa aku sudah sering sekali memberitahu kamu apa yang akan terjadi kelak. Karena akulah Allah, hanya aku sendiri dan tidak ada Allah lain yang seperti aku. Ya, yang menunjukkan kepada bangsa ini, akulah Allah, akulah yang berkuasa bagi seluruh bumi ini dan bagi kamu bangsa Israel. Ya, kemudian di ayat yang 10, akulah yang dapat memberitahu kamu apa yang akan terjadi kelak, karena aku akan melaksanakan segala kehendakku. Ya, dia akan melaksanakan segala kehendaknya dan tidak ada seorang pun yang dapat melarang atau membatalkannya.
Kemudian ayat 11, aku akan memanggil burung buas yang gesit dari timur, yaitu Koresi dari negeri yang jauh. Dia akan datang dan melakukan apa yang ku kehendaki. Aku sudah merencanakannya, maka pastilah aku akan melaksanakannya. Ya, apa yang Tuhan rencanakan bagi bangsa ini selalu pasti akan digenapi, pasti akan dilaksanakan. Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan. Itulah yang menunjukkan kedaulatan Allah yang luar biasa. Nah, namun yang menjadi pertanyaan, apa yang Allah akan lakukan dan apa yang Allah telah lakukan bagi bangsa ini? Ya, kita lihat di dalam ayat selanjutnya. Di dalam pasal yang ke-12 dan ke-13 mengatakan demikian. Dengarkan aku, hai orang-orang jahat yang keras kepala. Aku hendak menawarkan keselamatan kepadamu, bukan di kemudian hari, melainkan sekarang juga. Aku membawa kebenaranku mendekat kepadamu. Aku telah siap untuk menyelamatkan kamu. Aku akan segera memberikan kelepasan kepada Sion atau Yerusalem, dan kemudian kemuliaanku kepada Israel. Ternyata apa yang Tuhan akan kehendaki lakukan itu adalah untuk menyelamatkan bangsa ini. Ini sesuatu hal yang teramat baik, teramat indah untuk bangsa ini. Namun seringkali bangsa Israel tidak mengerti akan maksud Allah. Mereka karena pikiran mereka, hidup mereka hanya untuk hal yang duniawi, yang selama ini mereka lakukan menurut kehendak mereka sendiri, sehingga mereka tidak mengetahui rancangan Tuhan, tidak bisa mengerti pikiran Tuhan dan kehendak Tuhan, karena jalan mereka berbeda dengan jalannya Tuhan. Ya, nah ternyata Allah ingin membebaskan bangsa Israel setelah mereka ada di dalam tawanan di Babel selama 70 tahun. Dan di dalam pembuangan itu mereka tentunya menderita, dan Tuhan akan membebaskan mereka dengan menggerakkan hati Raja Persia, yaitu Kores, ya, Raja Kores, untuk memulangkan mereka ke Yerusalem. Dan itu bisa kita baca di dalam 2 Tawari pasal yang ke-36 terakhir ya ayatnya, dan Esra pasal yang pertama. Nah, namun sebelumnya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum Allah menyelamatkan mereka, Allah mengizinkan kerajaan mereka mengalami kehancuran. Ya, kita bisa melihat di dalam Yesaya 46 ayat yang pertama dan kedua. Ya, sebelum ayat yang kita baca tadi, saya akan membacakannya dalam terjemahan LAI. Dewa Bel sudah ditundukkan, Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah, yang tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dewa-dewa itu bersama-sama direbahkan dan ditundukkan, dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Nah, ternyata Tuhan menghancurkan dewa-dewa sesembahan mereka. Dewa-dewa Baal yang selama ini mereka sembah. Mereka sudah berpaling daripada Allah dan menyembah dewa-dewa patung-patung yang dilarang. Nah, itu dihancurkan oleh musuh, ya. Mereka diserang, kerajaan mereka dihancurkan, dewa-dewa mereka dihancurkan, dan dewa yang selama ini menjadi andalan hidup mereka, bangsa Israel ini, tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, mereka diangkut, mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Dewa yang mereka sembah dan banggakan itu, ya. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa bertindak bagi bangsa Israel ini untuk menyelamatkan mereka. Nah, kerajaan Yehuda dihancurkan, ya, dan itu tujuannya adalah supaya mereka bertobat. Tujuan Allah di sini adalah menghentikan mereka berbuat dosa, ya. Mereka menjadi tawanan, dewa mereka dihancurkan, raja mereka, keluarga mereka, seluruh penduduk ada yang dibunuh dan kemudian ditawan ke Babel. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kadang-kadang Allah menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam diri kita.
Apakah itu kekayaan, kebanggaan, apakah itu kehormatan, kedudukan, dan juga segala sesuatu yang kita andalkan sehingga kita jauh daripada Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi berhala yang kita andalkan selama ini sehingga kita menjadi orang yang sombong. Mungkin keberhasilan kita, mungkin segala kekayaan kita, kesehatan kita pun akan menjadi berhala bagi kita jika kita mengenyampingkan Allah yang ada di dalam hidup kita, yang seharusnya kita sembah, seharusnya kita muliakan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara yang terkasih. Ya, saya juga tidak tahu maksud Tuhan. Mungkin saat hari-hari ini Tuhan sedang memberikan kepada kita kesulitan. Kita ada di dalam kesedihan, ya. Namun Tuhan selalu memiliki tujuan bagi setiap pribadi yang berbeda-beda. Dan hanya Tuhan yang tahu. Jika hal itu terjadi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan saat ini, ya, semua pertanyaan-pertanyaan yang kita alami saat ini yang ada dalam benak kita, mengapa begitu, mengapa begini, mengapa saya harus menderita Tuhan, mengapa saya harus kehilangan keluarga saya yang saya kasihi, mengapa saya harus kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Saya mau katakan, firman Tuhan saat ini mau katakan, tetaplah percaya akan kedaulatan Allah atas hidup kita. Karena Allah selalu memiliki tujuan yang baik buat kita, yang mungkin kita tidak ketahui saat hari ini, ya. Tetapi satu hal, Allah tidak pernah berbuat salah. Oleh sebab itu, percayalah, tetap kuat dan bertahan, berharaplah kepadanya dan berserahlah, biar Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Ya, karena sebetulnya Tuhan memiliki niatan juga bagi bangsa Israel ini yang dinyatakan di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Mengatakan demikian, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ternyata inilah tujuan Tuhan, bahwa Dia ingin menggendong kita, Dia ingin memelihara kita. Dia akan melakukannya dan terus melakukannya sampai masa akhir hidup kita. Ya. Dan bukan hanya menggendong, tetapi Dia ingin menyelamatkan kita. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Biarlah saudara-saudara yang terkasih ingat akan Yesaya 46 ayat 4 ini, bahwa Tuhan selalu menggendong kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi penghiburan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, setelah kami mendengar firman-Mu ini, kami mau belajar tetap percaya ketika kami menghadapi kesulitan, menghadapi kesedihan, kedukaan, dan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengendalikan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan selalu memiliki tujuan yang indah bagi kami. Kami mau pegang janji-Mu ya Bapa. Kami mau senantiasa menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu, bahwa Engkau yang selalu menggendong dan menyelamatkan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.